Indonesia, laboratorium yang masif dengan korupsi, sebagai tantangan tersendiri untuk mencari solusi sesuai karakteristik bumi pertiwi. Di negara yang penuh dengan sandiwara, korupsi bertagar di setiap lini Indonesia. Aktivitas para abdi negara untuk memperkaya pundi-pundi sang jiwa. Inilah cerita tangis negeri Indonesia. Kisah para pejabat merendahkan diri, membakar harta benda, menjadikan rakyat dan negara sebagai satu perbudakan. Indonesia Corruption Watch menyebutkan terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia tahun 2020. Kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai 322,2 miliar rupiah. Sementara itu, pidana tambahan uang pengganti hanya 19,6 triliun rupiah dan total nilai denda hanya 156 miliar rupiah. Temuan itu menunjukkan ketidakseriusan negara dalam memberantas korupsi. Putusan pengadilan tak membuat jerah. Pandemi membuat publik melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat korup yang makin sibuk mengambil kekayaan negara. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang rakyat tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk marah. Inilah kewajiban kita bersama agar segera berbenah. Dampak negatif yang diakibatkan korupsi jika diperinci satu persatu tentu sangat banyak dan pastinya ini sangat merugikan keuangan negara. KPK mencatat total kerugian negara yang diakibatkan korupsi dari tahun 2004 sampai 2019 mencapai 168 triliun rupiah. Nilai yang sangat besar, bukan? Bayangkan, jika uang sebanyak itu digunakan secara benar dan tepat, berapa ratus kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa ribu gedung sekolah yang bisa dibangun, atau berapa juta rumah yang bisa dibangun untuk masyarakat miskin. Jadi, menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk memberangus korupsi itu pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan pasal terkait korupsi sektor swasta dan juga terkait perdagangan pengaruh atau trading influence dalam undang-undang tersebut. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui pembangunan zona integritas yang merujuk pada wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada instansi pemerintah dan unit-unit kerja yang menyelenggarakan unit pelayanan.
Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dengan begitu akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Korupsi sudah merajalela. Kerugian negara pun tak terhitung banyaknya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan DPR. Merevisi undang-undang tentang pemberantasan tindakan korupsi, pembangunan zona integritas, menata ulang proses kebijakan dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta bahkan membekali generasi muda dengan pendidikan anti korupsi. Bersama kita bisa melawan korupsi. Hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil, tak perlu usaha yang rumit. Mulailah dengan diri sendiri, dengan hal-hal yang sederhana.